Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Yani Supriana. Di sini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu bagian C dan bagian D. Bagian C menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan bagian D merancang teks editorial. C menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Poin yang pertama yaitu menganalisis struktur teks editorial. Struktur umum dari teks editorial ada 3, yaitu pengenalan isu, penyampaian pendapat atau argumen, dan penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dengan bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan peristiwa personal, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian dari pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kemudian penegasan. Dalam teks editorial, penegasan berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Kemudian poin yang kedua yaitu menganalisis kaidah kebahasan teks editorial. Ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris yang merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau merubah pandangannya terhadap isu yang sedang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Selanjutnya yaitu menggunakan kata ganti yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang terakhir yaitu banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, dan oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang diulasnya. Selanjutnya yaitu bagian D, yaitu merancang teks editorial. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Datalah isu-isu utama dalam teks tersebut. Telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang telah dibuat. Kemudian buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Lalu argumen-argumen yang telah dibuat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Selanjutnya, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang dikembangkan, dan kemaslah hasilnya dalam suatu tulisan teks editorial dengan panjang 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf terdiri dari 2-3 kalimat. Ya adik-adik, demikianlah lanjutan daripada materi yang minggu lalu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.